Halo Shalom, bertemu lagi dengan saya di channel Nasrani Indonesia, satu-satunya channel yang membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, di kesempatan kali ini ya di topik ini kita menggabungkan ketiganya nih. Agama ya kita ulas, ya sains, arkeologi ya itu juga kita ulas, dan juga sejarah. Hmm, cukup menarik jadinya. Terutama isu tentang Hagia Sophia yang statusnya diubah oleh pemerintahan Turki atau Erdogan itu dari museum ke masjid, itu juga menjadi buah bibir di kalangan umat Kristen belakangan. Oleh karena itu saya coba ulas ini, tapi ulasan saya itu tujuannya, arahnya itu agak berbeda ya. Jadi judulnya saya buat Hagia Sophia dari gereja yang menyontek kuil pagan menjadi masjid, menjadi museum, lalu menjadi masjid lagi. Nah, banyak orang yang nggak sadar kalau ya rumah ibadah kita itu ternyata asal usulnya itu dari kaum pagan. Nah, saya tidak mendiskreditkan rumah ibadah siapa-siapa ya, termasuk Kristen sendiri ya, punya rumah ibadah juga udah bersyukur gitu ya. Kalau nggak ada ya di rumah aja ibadah gitu. Nah, saya hanya mengulas ini, menyajikan data ya, asal usulnya tuh seperti apa gitu kan. Kenapa umat Kristen sekarang ibadah di rumah ibadah yang besar-besar, yang megah-megah ya. Begitu juga masjid ya, kenapa ada kubahnya dan lain sebagainya. Ini kita akan ulas di sini gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar kita ke slide yang berikutnya. Yang pertama kita akan mengulas tentang dibangunnya gereja Hagia Sophia ya, menyontek kuil pagan. Yang kedua adalah ini tentang peperangan yang terjadi di 1453 ya, antara Muslim atau kaum Utsmani melawan ya gereja Bizantium. Itu saya mendapatkan sumber ini ya, sejarah ini dari buku yang ditulis Roger Crowley 1453. Judulnya ini buku yang sudah diterjemahkan ke Indonesia dan puji Tuhan sudah diperjualbelikan secara bebas ya, secara bebas bisa dibeli di toko-toko buku di Indonesia ya. Kemarin saya ke Gramedia juga saya masih lihat ini banyak sekali. Poin yang ketiga adalah tentang Hagia Sophia menjadi museum dan berkat keputusan Erdogan atau pemerintahan Turki kembali menjadi masjid. Nah, yang keempat adalah bagaimana Kristen ini harus menyikapi kejadian ini. Ikuti perintah Yesus saja. Kita next ke berikutnya. Nah, di sini ada penjelasan ya, beberapa penjelasan yang harus saya lihat juga sumbernya nanti ya. Yang pertama, dibangunnya gereja Hagia Sophia menyontek kuil pagan. Sebenarnya di mana sih umat Kristen pertama kali beribadah? Ayo di mana? Di rumah-rumah ya, di bait suci Yerusalem, lalu di katakombe. Nah, kalau kita lihat ya, kekristenan itu kan lahir dari rahim Yahudi. Ya, munculnya kapan kekristenan itu? Ya, lahirnya jemaat itu ditentukan ya, dirayakan pada saat kita merayakan Pentakosta, yaitu yang terjadi di Yerusalem ya pada tahun 30 Masehi. Jadi disitulah lahirnya jemaat, lahirnya gereja sebenarnya. Nah, Yesus sendiri ngajar sejak 26 sampai tahun 30 gitu ya. Nah, jadi setelah Yesus naik ya, di mana sih umat Kristen atau pengikut Yesus itu beribadah? Di Kisah Para Rasul ditulis itu di rumah-rumah ya. Ada juga ya yang seperti pemimpin-pemimpinnya terutama si Yakub Hasadik atau uskup pertama Yerusalem, Aryakub, saudara Yesus itu juga berdoa sampai masuk ke ruang maha suci di bait suci atau kuil Yahweh ya, kuil Adonai yang ada di Yerusalem. Nah, kalau lihat juga baca Kisah Para Rasul, si Paulus sendiri itu setelah ibadat di bait suci ini juga
tangkap gitu ya. Akhirnya dihukum, ya diadili, terus dihukum di Roma gitu. Mar Yakub sendiri dirajam ya setelah mendapatkan eh, hukuman dari kaum Sanhedrin itu tahun 62 Masehi. Sementara si Paulus itu menjalani hukuman mati di kota Roma pada tahun 66 atau 67 Masehi. Gitu ya. Ceritanya ya, kenapa saya tulis di katakombe. Katakombe ini kuburan bawah tanah sebenarnya. Nah, itu karena abad 1, abad 2, abad 3 itu masa-masa kekristenan itu ditekan bukan hanya oleh umat Yahudi tapi juga oleh pemerintahan Romawi pada saat itu gitu loh. Nah, karena mereka ditekan ya, mereka mau nggak mau menghindar gitu ya. Beribadahnya bagaimana? Ya mereka mau beribadah di mana aja bisa, mereka akhirnya beribadah di kuburan bawah tanah. Itu namanya katakombe. Coba kita lihat dulu ya beberapa. Nah, ini dia. Tadi kan berhubungan sama bait suci ya, bait suci Yerusalem. Nah, sebenarnya bait suci sendiri ya, itu kan dibangun secara permanen. Sebenarnya Musa itu tidak pernah memerintahkan umat Israel untuk membangun kuil untuk untuk Tuhannya bernama YHWH ini secara permanen, tapi portable. Di sini dibaca di Keluaran 25 ayat 9 ya. Menurut segala apa yang kutuliskan padamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikian harus kamu membuatnya. Terus Keluaran 26 ayat 1, 26 ayat 6, 26 ayat 7. Ini kalau dibaca semua ya, itu menjelaskan kalau kuil ini ya atau tempat ibadahnya umat Yahudi pertama-tama itu ya kan dibuat di padang gurun Sinai. Nah, karena ini mereka mau beralih tempat ya dari padang gurun Sinai masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Nah, ini kuilnya ini harus diangkat-angkat gitu. Digelar, dibuka ya, dipasang, terus dibongkar lagi gitu. Nah, jadi portable sifatnya. Nah, tidak ada perintah sama sekali ya untuk mendirikan kuil secara permanen untuk YHWH ini. Kita lihat di berikutnya ya. Nah, sementara kuil-kuil yang lain ya, bangsa Kanaan, itu sifatnya sudah permanen. Di sini sudah ditulis ya. Ulangan 7 ayat 5. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka harus kamu bakar habis. Ulangan 12 ayat 3. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala kamu remukan, tiang-tiang berhala. Ini juga ulangan ya dari ayat sebelumnya. Jadi intinya kalau kuil yang tempat lain di bangsa yang lain itu sifatnya sudah permanen. Jadi berbeda sama perintah Musa. Nah, karena ini adalah agama monoteis ya, begitu ekspansi ya, menjajah, mendapatkan tanah, kuil-kuil yang ada itu mesti dirobohkan, dihancurkan supaya bangsa Israel tidak menyembah kepada dewa-dewa itu, hanya menyembah kepada siapa? Ya pada Tuhannya yang disebut El YHWH ini, begitu ya. Nah, ternyata si Daud ini kepingin gitu loh. Kan begitu udah ekspansi, menang ya, masa kemasan Israel itu ada di zamannya Raja Daud dan Raja Salomo ya. Nah, pada saat di zaman Daud kan merasa wah udah tenang nih gitu kan, udah ngalahin banyak bangsa. Dia pengen ada kuil gitu yang permanen untuk sesembahannya. Makanya ada rencana di sini di 2 Samuel 7 1 sampai 12. Ya, di sini kalau dibaca rencananya si Daud gitu ya. Dia sampaikan ke Nathan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan Huruf besar ini adalah YHWH ya, telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkata raja kepada Nabi Nathan, bla 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 bla, gitu ya.
Nah, sebenarnya Tuhannya sendiri ya itu pada awalnya menolak ya. Di sini dijelaskan beginilah firman YHWH semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau ke segala tempat yang kau jalani dan telah menyiapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam, tidak lagi dikejutkan, dan tidak ada pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan padamu, bla 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 bla. Ya. Nah, di sini dia bilang aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, sebelumnya dia sempat menolak. Lihatlah aku diam dalam rumah kayu. Lalu baiklah aku akan sebab raja. Tetapi ini sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan pada Nathan begini, katakan pada begini firman Tuhan, masakan kau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir. Tetapi aku akan mengembara. Aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikianlah mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah atas kayu aras gitu. Nah, di sini ya ditarik kesimpulan kalau sebenarnya Tuhan itu tidak menginginkan adanya kuil yang permanen. Jadi kepinginnya adalah ya seperti itu gitu ya, seperti apa adanya Musa memerintahkan. Kalau ini tempat peribadatan kemah suci gitu yang portable. Tapi karena memang Tuhan ini bisa diluluhkan hatinya oleh permintaan Daud, makanya Tuhan mengizinkan kalau bangsa Israel ini mempunyai kuil permanen untuk dirinya gitu ya. Ini prakteknya itu di 1 Tawarik 28 ayat 5. Dan dari antara anak-anakku sekalian sebab banyak anak telah dikarenakan Yahweh kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Yahweh atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, aku akan menjadi bapaknya. Oke, gitu ya. Jadi dari mana si Daud itu mendapatkan ide gitu ya? Tentunya ya dari kuil-kuil yang sudah dirobohkannya, dihancurkannya yang ada di tanah Kanaan gitu. Jadi karena melihat itu dia akhirnya punya ide, oke, dia mau buat, tapi Tuhan bilang jangan, anaknya aja gitu. Oke. Jadi itu adalah asal usul ya, kenapa bisa jadi ada kuil atau bait suci Yerusalem ya. Itu demikianlah dari yang namanya kemah suci jadi permanen, mengadopsi ya kuil-kuil pagan yang ada pada saat itu. Nah, next ya, tempat ibadah jemaat awal ya, Kisah Para Rasul 2:4. Dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengucapkan roti di rumah masing-masing. Ya, secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dengan tulus hati. Jadi ada dua lokasi di sini. Yang pertama adalah bait Allah atau bait suci Yerusalem ya, yang tadinya dibangun sama Salomo tadi ya. Nah, setelah mengalami berbagai perombakan, sempat dihancurkan terus dirombak gitu ya. Nah, di abad 1 itu masih berdiri gitu ya. Nah, ini yang disebut bait Allah ini atau bait suci itu sebenarnya adalah kuil YHWH ya. Nah, di sini umat Kristen ya beribadah gitu, terutama ya umat Kristen Yahudi tentunya ya. Karena hanya orang Yahudi yang bisa masuk ke sana tadinya gitu. Gitu ya. Jadi ada bait Allah, juga ada tempat ibadah di rumah masing-masing gitu. Pernah tahu kata kombenya nggak kayak gimana? Ini saya coba. Kata kombe. Ya.
Nah, ini dia katakombe ya. Jadi ini tempat nyimpen mayat gitu sampai akhirnya tengkorak-tengkoraknya bermunculan gitu ya. Tempatnya menyeramkan, tapi karena nggak ada tempat lagi ya udah mau nggak mau ya disitulah beribadah gitu ya. Jadi ada altar ya, terus di bawahnya itu tengkorak-tengkorak gitu, itu udah biasa. Oke, ini sekarang jadi tempat apa ya, tempat wisata jadinya ya. Kalau ke Italia itu bisa lihat ini di bawah tanah katakombe Odessa dan lain-lain ya. Oke, itu dia sekarang ya. Jadi sudah saya jelaskan ya kalau ini asal usulnya sebenarnya dari kemah terus jadi kuil permanen, kuil Yahweh. Nah, umat Kristen muncul di abad 1 ya. Ada yang beribadah di bait suci di kuil ini, tapi juga beribadah juga di rumah-rumah. Nah, kuil ini kan hancur di tahun 6670 ya Masehi, pada saat peperangan pertama Romawi melawan Yahudi gitu ya. Orang Yahudi itu habis-habisan dan akhirnya eh, mati itu 1,1 juta jiwa. Nah, umat Yahudi Kristen pengikut Yesus itu nggak ikut-ikutan perang karena sebelumnya ini kan uskupnya mereka sendiri kan udah dibunuh ya tahun 62 gitu kan. Nah, ngapain ikut-ikutan perang gitu? Sebelumnya lagi si Stefanus juga dirajam sama orang Yahudi. Sebelumnya lagi kan Yesus gitu ya disalibkan juga oleh orang Yahudi tapi yang menyalibkan orang Romawi. Jadi mereka tuh trauma ya sama orang Yahudi sama saudaranya sendiri. Udah akhirnya pergi aja deh gitu kan. Akhirnya mereka pergi ke Pella gitu kan, ke sana. Mereka nggak ikut-ikutan perang Yahudi pertama melawan Romawi, Yahudi kedua sama Romawi juga nggak ikut-ikutan. Oke. Nah, di sini kita juga mau bahas Hagia Sophia itu didirikan pada 27 Desember 537 Masehi oleh Emperor Justinian. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya bangunan gereja kok bisa sih ya eh, umat Kristen yang tadinya di rumah-rumah terus bait suci kan udah hancur nih. Nah, di rumah-rumah terus di katakombe kok bisa mulai ada apa ibadah di gedung-gedung yang besar. Jadi idenya itu muncul gara-gara sebenarnya sebentar. Nah, ini dia nih. Ya. Jadi saudara-saudara, di abad 4 itu ya, tepatnya 313 Masehi, itu muncullah Edik Milano, di mana si Konstantin ya, Kaisar Romawi itu mengeluarkan dekrit ya, ada kebebasan beragama. Jadi ya, umat Kristen yang tadinya dikejar-kejar ya, disiksa segala macam diberikan kebebasan. Umat masyarakat Romawi lain juga diberikan kebebasan gitu untuk memilih agama. Nah, ada kebebasan kan, wah puji Tuhan, seneng banget gitu. Tapi nggak lama kemudian ya si Kaisar Konstantin ini malah memeluk Kristen. Nah, ini ada sisi positif, sisi negatif ya. Sisi positifnya kan udah diberi kebebasan, malah disupport sama kekaisaran. Apa aja yang dibutuhkan itu semuanya diberikan gitu. Udah nggak mikirin wah gimana cari dana lagi ya. Waduh gimana lagi nih buat beribadah ya. Susah, yang tadinya susah sekarang tuh tiba-tiba wah jadi semuanya terbuka, langit terbuka, berkat-berkat tercurah. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya ya umat Kristenan ini mulai memasuki masa yang baru, yaitu masa politik ya, masa gereja itu ikut di dalam peperangan. Nah, ini dia gitu loh. Ini masuk ke dalam masa pentarki ya, masa 5 gereja besar ya
yang terformulasi itu di abad 4 sampai abad 6. Ya, begitu abad 6 itu sudah terformulasi. Ada 5 gereja besar yang ada pada saat itu. Kalau di abad awal itu kan pusatnya di Yerusalem, ya, karena Pentakosta Yerusalem, gitu ya. Tapi di abad 4 sampai abad 6 ini udah ada pergeseran. Yang pertama ya tentunya Roma, gitu, karena ini pusatnya dari Kekaisaran Romawi. Yang kedua Konstantin, ketiga Antioquia, lalu Koptik, kelima baru Yerusalem. Jadi yang tadinya yang pertama jadi kelima, gitu ya. Nah, masa pentarki ini sekali lagi ya, masa gereja masuk ke dalam politik ya, ikut di dalam peperangan. Pada saat Kaisar Konstantin ini ingin berperang, siapa yang direkrut? Nah, itulah direkrut orang-orang Kristen yang berani mati gitu karena imannya. Oleh karena itu ya, kalau menurut ajaran kami ya, beliau ini pura-pura menjadi Kristen gitu, pura-pura bermimpi, ada tanda salib di langit, dengan ini kamu berperang gitu. Yesus kan ngajarin untuk mengasihi musuh, ini kok berperang. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi memang ya di zaman itu agak sulit ya untuk gereja menolak hal ini gitu ya. Karena apa ya? Yang tadinya dibelenggu ya, disiksa, diberikan kebebasan, direkrut jadi prajurit ya. Para imamnya diberikan kebebasan untuk beribadah dan ya diberikan fasilitas untuk beribadah. Nah, fasilitasnya tuh apa? Di sini ditulis ya. Ditulis oleh Frank Viola atau George Barna tentang Pagan Christianity Exploring the Roots of Church Practices ya. Dijelaskan di sini ya, di halaman berapa nih? Halaman 24 ya. In addition to all of this, Constantine didn't destroy pagan temples on a large scale, neither did he close them. In some places, existing pagan temples were emptied of their idols and converted into Christian edifices. The Christian used material stripped from pagan temples and built new church buildings on the pagan temple sites. Gitu loh. Jadi kuil-kuil ini sayang gitu kan, mau dirobohin gitu kan. Tadinya kan kekaisaran ini menganut agama Mithraism ya. Ini banyak gitu ya. Selain Mithraism juga ada banyak kuil yang lain ya, terutama di daerah Yunani. Kuilnya banyak sekali. Ya. Ini sayang untuk dirobohkan gitu. Hanya karena mereka menganut Kristen. Oleh karena itu ini dibersihin aja ya. Semua perlengkapan di dalamnya itu dipakai lagi, termasuk bangunannya. Inilah di saat ya umat Kristen mulai memasuki rumah peribadatan yang baru ya. Kalau tadinya di rumah, di bait suci hancur di rumah dan di gorong-gorong atau katakombe, sekarang dapetin fasilitas ya, bekas kuil pagan gitu. Nah, saya coba kasih contoh lagi nih ya. Tulisan dari Mariana Sagi, Edward M. Schulman, Pagan and Christian in the Late Roman Empire, New Evidence, New Approaches. Ya, di sini dijelaskan new research and on architectural reuse uses three periods of conversion of pagan buildings into churches. Ya, jadi ada tahapan di mana ya kuil-kuil pagan ini berubah menjadi gereja-gereja. Ya, di sini dijelaskan lebih jauh lagi. Ya, coba cek yang lain. Nah, ini adalah gambar kuil-kuil kuno yang masih berdiri ya sebagian ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ini mengadopsi sebenarnya kuil pagan ya, kuil-kuil yang megah sekali ya, dengan arsitekturnya yang indah. Inilah faktanya kenapa kita ya tidak beribadah di rumah-rumah lagi.
Kalau bangun gereja megah-megah, itu asal muasalnya itu dari sini gitu ya. Nah, ini kan nggak kelihatan bentuk kubahnya ya. Kita nanti mengacu kepada Hagia Sophia yang ada kubahnya. Maka saya coba telusuri ini kubahnya itu dari mana gitu. Yang disebut kubah itu dom sebenarnya ya. Secara etimologi ya, dom ultimately derives from ancient Greek and Latin domus, itu artinya house, which is up through the Renaissance label a river house, such as domus Dei atau rumah Tuhan. Sebenarnya kubah itu ya secara etimologi adalah rumah gitu. Jadi rumah Tuhan gitu ya. Nah, di dalam buku ya ini ya yang ditulis oleh D.S. Robertson, Greek and Roman Architecture, arsitektur Yunani dan Roma ya, kita bisa lihat itu dom itu asal usulnya sebenarnya gini. The Roman were the first builder in Europe, perhaps the first in the world, fully to appreciate the advantages of the arch and the vault and the dome. Both arcs and barrel vault were used ages before in Egypt and Mesopotamia. Jadi sebelumnya ini, sebelum digunakan dom ini tuh sebenarnya udah digunakan di masa-masa Mesir sama Mesopotamia. And in Mesopotamia at least they were used with great boldness and with real understanding that their structural of and aesthetic values. The early story of the dome is more obscure, but clay domes seems to have been built from very early times in Near East, though perhaps not in the large scale gitu ya. Jadi ini ada kemungkinan kalau dom ini ya itu sudah digunakan sebelum bangsa Romawi ini ya di Near East ya atau timur dekat, walaupun tidak digunakan itu secara besar-besaran seperti orang Romawi. Nah, menurut uskup saya yang mentabiskan saya ya, namanya uskup Romo Nicholas Lumbantorwan, ini ada hubungannya sama dulu nih ya, pemikiran astronomi tempo dulu ya. Dulu ya sains itu belum berkembang seperti sekarang ya, sudah ada satelit bisa lihat gitu kan dari kejauhan matahari, planet-planet termasuk bumi. Nah, dulu belum ada. Orang itu nggak bisa melihat nih bumi ini bentuknya itu seperti apa. Makanya mereka tuh mengira-ngira. Dan pada saat mereka mengira-ngira, ini yang jadi gitu kan. Jadi bentuk bumi itu sepertinya tuh seperti ini. Ya ada dom, ada kubah di bawah, di atas, di langit-langit ya. Di mana di atasnya itulah heaven of heavens di sini ditulis. Di bawahnya ini adalah earth kita gitu. Ya. Ini adalah gambaran astronomi tempo dulu gitu. Jadi masyarakat Mesopotamia, Babilonia gitu yang membuat kalender awal ya. Lalu kalender itu diadopsi ke budaya-budaya yang lain termasuk Yunani ya. Itu semua berpikir tadinya astronomi itu seperti ini ya, bentuk bumi itu datar terus ada kubah di atasnya gitu loh. Nah, Tuhan ngelihat manusia tuh dari atas. Nah, inilah yang diadopsi oleh orang-orang Romawi pada saat mereka itu membuat dom atau kubah yang mereka tempatkan itu jadi arsitektur mereka. Nah, pada saat orang Bizantium ya itu membuat Hagia Sophia ya, membuat rumah ibadah ini yang terkenal ini, dibuatlah dom di atasnya ya. Jadi strukturnya semua yang megah itu diadopsi dari kuil-kuil pagan ya. Lalu domnya itu ya dari ya, pemikiran orang pada saat itu ya, termasuk dari arsitektur Roma yang sudah ada pada saat itu. Jadi asal muasalnya ini dari Mesopotamia ya, pemikiran peradaban orang pada saat itu ya. Nah, bisa dilihat di sini nih
Ini gambar dom ya. Nah, lihat yang ini deh. Ini dom, lihat dari bawah. Di sini ada gambar-gambar orang-orang gitu ya. Seakan-akan ngeliatin kita. Tuh. Ada lagi, nah ini ada Tuhan Yesusnya gitu ngeliatin kita. Karena memang orang pada saat itu berpikir ini Tuhan ngeliat ke bawah gitu kan, ngeliatin umatnya yang sedang beribadah gitu ya. Inilah dom. Oke, jadi ada hubungannya gitu. Ini tentang sejarah si Hagia Sophia, ditulis ya oleh Basir A. Kazime. Heritage and Sustainability in the Islamic Built Environment. Di sini ditulis ya. He also claimed that the Great Byzantine Church of Hagia Sophia built by Emperor Justinian ya between 532 sampai 537 gitu Masehi. Jadi Hagia Sophia itu dibangun oleh Kaisar Justinian antara 532 sampai 537 Masehi. Ini 5 tahun aja dibangun. Jadi megah seperti itu ya. Di abad ke-6 ya. Ini di abad ke-6. Gitu. Jadi memang sejak abad 4 itu kan kekaisaran sudah mengadopsi Kristen ya. Lalu mulai ya kuil-kuil itu renovasi jadi gereja gitu kan. Nah, di abad 6 ini ya Kaisar si Justinian ini membuatlah satu proyek yang luar biasa. Di situ membuat gereja Hagia Sophia selama 5 tahun berdiri, akhirnya megah gitu ya. Nah, ini masih arsitektur dom ya. The predominant characteristic of Byzantine architecture adalah dom. Jadi karakter arsitektur Bizantin yang dominan adalah adanya dom gitu ya, inspired by both Near East and Roman examples. Kan? Jadi dapatkan inspirasinya tuh dari arsitektur Roma ya, dan juga dari Near Eastern gitu ya, Near Eastern. Jadi pengetahuan di timur dekat gitu. Kalau sekali lagi kalau menurut pemahaman dari uskup kami ya itu asal usulnya yaitu ya pemikiran kalau dunia ini datar lalu atasnya itu ya seperti kubah, demikian ya. Oke, balik lagi deh ke sini. Nah, kita baru masuk ke satu aja ulasannya udah panjang ya. Sekarang masuk nih ke peperangan Kristen Bizantium melawan Muslim. Hagia Sophia menjadi masjid. Nah, kalau tadi kan 537 di abad ke-6 itu jadi gereja ya. Di 1453 ya. Ini peperangan luar biasa. Akhirnya jatuhlah si Bizantium ini, kalah sama Muslim ya. Si Hagia Sophia yang tadinya gereja jadi masjid gitu ya. Sebelumnya saya kasih lihat dulu ya peta seperti ini ya yang menggambarkan ya di mana sih Bizantium itu, Bizantium atau disebut juga Konstantinopel itu di sini nih ya. Nah, Roma itu di sini. Mana Roma? Ini Italia, ini Rom. Nah, ini barat, di sini timur. Makanya disebut ya, ini gereja barat, ini gereja timur. Ini gereja barat, Roma. Gereja timur adalah gereja Ortodok Kristen. Roma Katolik itu gereja barat. Nah, ini terkenal ya gereja yang sangat besar pada saat itu. Mereka ini tadinya satu kan, tapi pecah gara-gara ajaran itu di abad 11. Nah, ini di abad 15 ini ya peperangannya. Nah, saya masuk deh ke berikutnya ya. Nah, saya mau kasih tahu
seperti apa sih musuhnya si Bizantium itu? Bizantium tadi yang di timur ya. Jadi Konstantinopel itu tadi. Ya. Saya mau kasih lihat. Kesultanan Utsmani pada 1534 adalah makhluk multikultural yang merangkul rakyat taklukannya tanpa peduli identitas etnis. Pasukan perusaknya adalah orang Slavia, jenderal-jenderalnya orang Yunani, para laksamananya orang Bulgaria, sementara sultannya berdarah setengah Serbia atau Makedonia. Wah, selain itu di bawah aturan Tuan Tanah Abad Tengah yang kompleks, ribuan pasukan menemani mereka menyusuri jalan Edirne. Mereka menaklukkan penduduk berbahasa Yunani di Konstantinopel yang sekarang kita kenal dengan sebutan Bizantium. Sekarang mereka diperintah oleh seorang kaisar berdarah Serbia, seperempat Italia. Sebagian besar pertahanan kota dijaga oleh orang dari Eropa Barat. Penduduk Bizantium menyebut mereka orang-orang Frank, orang Venesia, Genoa, Katalan yang dibantu beberapa etnis Turki. Ya. Nah, orang Muslim menganggap lawan mereka sebagai kafir yang keji, tidak beriman, musuh iman. Sebagai tanggapan untuk ini, pihak lawan menyebut mereka dengan masyarakat pagan. Jadi sama-sama punya Tuhannya, sama-sama mengkafir-kafirkan gitu. Lu yang pagan, bukan gua gitu kan. Nah, Konstantinopel adalah garis depan perseteruan panjang antara Islam dan Kristen demi keimanan yang hakiki. Dia adalah tempat di mana berbagai versi kebenaran saling bertubrukan di dalam peperangan dan gencatan senjata selama kurang lebih 800 tahun. Dan disinilah pada musim semi tahun 1543, sikap baru dan abadi dari kedua agama monoteis ini terpadatkan dalam sebuah momen sejarah yang begitu dahsyat. Gitu ya. Jadi sekilas tahu ya siapa Utsmani ini ya. Ternyata emang siapa aja direkrut untuk berperang gitu kan. Hasrat kaum muslim, ini halaman 9, menguasai kota ini sama tuannya, saya ulangi. Hasrat kaum muslim menguasai kota ini atau Bizantium ini atau Konstantinopel ini sama tuannya dengan agama Islam itu sendiri. Perang suci merebut Konstantinopel bermula sejak masa Nabi Muhammad. Dalam sebuah peristiwa kebetulan yang seperti kejadian-kejadian lain dalam sejarah, kota ini tidak dapat dibuktikan. Gitu. Oke, next saya masih mau share seperti apa sih itu si jenderal perangnya yang melawan kaisar ini ya, kekaisaran Bizantium ini. Pada Februari 1451, ya berarti 2 tahun sebelum berperang nih, Mehmet pindah ke istana kerajaan di Edirne. Tindakan pertamanya sangat mengejutkan tapi menentukan. Saat meninggal, Murad meninggalkan putra yang masih bayi dan dari istrinya yang lain, Mehmet Junior namanya. Ya, jadi ada adiknya nih namanya Mehmet Junior. Beberapa hari kemudian ketika ibu Mehmet Junior melakukan kunjungan resmi ke aula singgasana untuk menunjukkan perkabungannya atas kematian ayah si bayi, Mehmet mengirim orang kepercayaannya Ali Bey ke kamar perempuan malang ini untuk membenamkan Mehmet Junior ke bak mandi. Ini adiknya sendiri gitu kan. Jadi dia panggil ajudannya, pergi bunuh adik saya. Ini dia musuhnya ini, seperti ini ya. Jadi hari berikutnya Mehmet menghukum mati Ali Bey atas kejahatan ini dan mengawinkan. Tuh, bayangin aja, orang ajudannya yang suruh bunuh itu malah dibunuh sama dia. Ya. Lalu mengawinkan si ibu dengan salah seorang bangsawannya. Kejem nggak tuh? Ini tindakan cerdas namun tidak berperi kemanusiaan, bahwa pertarungan kekuasaan dalam istana Utsmani ke kesimpulan logisnya. Hanya satu orang yang berhak memerintah. Dan untuk menghadiri kemungkinan perang saudara, hanya ada satu orang yang berhak hidup bagi dinasti Utsmani. Cara ini lebih baik dibanding pertempuran tiada akhir. Jadi di sini dijelaskan dia membuat aturan siapapun di antara putraku yang mewarisi singgasana kesultanan, dia berhak membunuh saudaranya demi kepentingan dunia. Seperti itulah ya, orang yang menaklukkan
Konstantinopel dan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid pertama kali, ya, si Mehmet ini dari kaum Utsmani, gitu ya. Nah, sekarang saya mau cerita nih perangnya nih, ya. Nah, sebelum perang terjadi, ini udah hitung-hitungan nih si Bizantium, ya, menang atau enggak nih, menang atau enggak. Wah, kayaknya kalah ini, makanya ingin minta bantuan kepada saudara-saudaranya di gereja barat gitu loh. Tapi ya pada saat itu tuh gereja barat udah benci banget sama si gereja timur ini gitu. Saking bencinya ini sampai ada tulisannya dari Paus, pernyataan Paus seperti ini nih. Paus Gregorius 7 1073. Dia ngomong gini, sebuah negeri lebih baik berada di bawah kekuasaan Islam ketimbang diperintah orang Kristen yang menampik hak-hak gereja Katolik. Tuh. Saking bencinya gitu ya orang Roma Katolik sama orang ini nih Kristen Ortodok ini. Lalu ya dibalas lagi nih sama Saint Mark Eugenius, teolog Kristen Ortodok Yunani di abad ke-15. Dia ngomong gini, larilah dari para penyembah paus seperti kamu lari dari ular atau dari kobaran api. Jadi emang ini bentrok gitu dua gereja ini gitu. Barat sama timur nggak akur karena sama-sama Kristen, sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Ya. Di buku ini dijelaskan ya sejarahnya tentang skisma Barat sama Timur itu seperti apa. Cuma gara-gara ajaran doang, beda ajaran sih sebenarnya. Ya, karena politik tadi itu yang mulai dari abad 4 masuk ya, pentarki. Nah, kekuasaan. Siapa yang nomor satu? Ya, siapa yang paling berkuasa? Saya paling berhak, kamu kurang berhak, gitu ya. Memasuki abad 15, tekanan tiada henti dari negara Utsmani mendesak kaisar-kaisar di bagian barat yang kelelahan mencari bantuan. Ketika Kaisar John VIII melawat ke Italia dan Hungaria pada 1420-an, Raja Hungaria yang Katolik menawarkan bantuan segera asalkan gereja Kristen Ortodok atau gereja yang ada di Bizantium itu bersatu dengan gereja Roma yang ada di barat dan menyatakan kesetiaan kepada Paus dan ajarannya. Jadi ada tawaran nih, udah lu gue bantuin dah, tapi ya lu nggak usah sotoy ya, lu punya ajaran, ngembangin ajaran sendiri, udah lu ikutin aja para Paus yang gereja barat itu loh ya. Namun ketika Utsmani makin kuat, orang Kristen Ortodok justru makin sering melakukan tindakan sebaliknya. Usaha penyatuan makin lama berubah menjadi undangan intervensi bersenjata. Bagi John VIII, kecemasan akan serangan Utsmani dan ketidaksetiaan rakyatnya jadi bertambah berat karena gerbang-gerbang kota makin sering didatangi musuh. Ketika Paus Eugenius IV menawarkan sebuah konsili di Italia untuk menuntaskan proses penyatuan dua gereja, dia kembali berlayar. Jadi ceritanya ini ada akhirnya konsili, namanya konsili Florence, ya, yang menawarkan bantuan. Gereja barat nawarin bantuan, lu gua bantuin berperang kalau lu ngikutin gua gitu loh, ajaran lu tinggalin, ikutin gua. Itu terutama tentang filosofi. Nah ini gak usah saya bahas deh ya, karena fokus kita tuh nanti kan ke gereja yang jadi masjid kan. Intinya adalah ini udah oke nih ya, pemimpin gereja Kristen udah oke nih mau bersatu sama gereja Roma, oke dah gitu kan, ngikutin nih ajarannya gitu kan. Tapi ya rakyatnya, jemaatnya nih menolak gitu karena mau berpegang terus sama ajarannya dan meyakini nanti bakal menang perang nih gitu, karena Tuhan beserta dengan kita, itu kan keyakinannya. Nah akhirnya sia-sialah konsili Florence ini ya, hasilnya sebenarnya udah ada kesepakatan tapi nggak dijalanin gitu. Ya udah nggak dibantuin sama gereja barat, perang sendiri aja sana gitu ceritanya ya.
Terus ada cerita menarik apa lagi nih? Saya bisa share ya. Nah, iya benar nih. Di sini apa nih? Coba saya. Ini ya, wilayahnya Ortodok atau Eastern Church ya, Gereja Bizantium atau Konstantinopel itu yang ada di timur. Ini yang di barat nih Katolik yang besar gitu. Ya. Ini dua gereja besar di dunia. Perang. Nah, ini udah meninggalkan lah, yang Katolik ini udah nggak mau ikut-ikutan. Oke, perang sendiri deh gitu ya. Pada saat perang sendiri, nah ini kan majulah nih berperang gitu ya. Nah, teknologi pada saat itu kan belum ada yang namanya kapal, pesawat terbang gitu ya, belum ada gitu ya. Pada saat itu yang ada baru teknologi meriam. Makanya si Mehmet ini ya, si Usmani ini memperlengkapi pasukannya dengan banyak meriam gitu. Sementara di pihak si Kristen Ortodok ya, membentengi diri ya dengan 3 lapis tembok pertahanan ya, yang ada parit dalam ya, untuk membentengi diri dari meriam ini. Jadi ini meriam vs tembok yang tebal gitu. Jadi offense vs defense gitu ya. Ya mau nggak mau ya, yang defense kalau terus-terusan dibombardir ya, itu akan kalah juga gitu kan. Apalagi kalau baca buku ini ya, itu si Mehmet ini dia punya pasukan untuk menggali tanah ya, terus masuk ke dalam kota ya, di atas diserang sama sama meriam sama bom, di bawahnya juga tetap ya, wah ini pasukan terus aja gali tanah gitu. Akhirnya mau nggak mau ya, setebal apapun ya benteng dari Konstantinopel ini akhirnya runtuh roboh juga gitu. Karena dulu-dulunya itu nggak ada yang bisa ngalahin. Wah hebat gitu kan. Tapi ya mau nggak mau ya, mau nggak mau. Bagi bangsa Utsmani, meriam untuk mengepung kota ini tampaknya menjawab sesuatu yang tertanam jauh di dalam jiwa kesukuan mereka. Senjata ini makin mengobarkan rasa permusuhan mereka terhadap penduduk yang menetap dan bertahan. Ini benar-benar senjata mematikan pada saat itu ya. Lalu saya terus ya, halaman 207. Di tembok daratan, Mehmet juga mulai memperkuat tekanannya. Taktiknya makin menekan secara psikologis. Ketika pihak bertahan harus menyebar semakin tipis, dia memutuskan menaklukkan mereka dengan menghujani tembakan tiada henti. Dibombardir terus. Jadi pada penghujung April, dia memindahkan beberapa meriam besar ke bagian tengah tembok dekat gerbang Saint Romanus, karena disitulah terletak bagian tembok yang paling rendah dan lemah. Tahu dia, udah ada pemetaan gitu kan, mana yang titik lemahnya, sikap gitu ya. Ini saya skip aja, tadi udah saya bahas tentang pembangunan terowongan bawah tanah ya. Ini ada gambarnya sini. Nah ini peperangan nih, ini lukisan setelah berhasil masuk mengalahkan rintangan tembok berlapis gitu ya. Nah ini bagian yang penting ya. Ketika pagi datang dan pasukan Utsmani menyadari bahwa tidak akan ada lagi perlawanan terorganisasi, maka pembantaian tanpa pandang bulu pun makin menjadi-jadi. Dan namanya perang ya begini gitu. Udah capek banget ya. Wah, udah begitu melihat musuh di depan ya,
temboknya hancur, makin membara, udah makin liar lagi gitu ya. Prajurit Utsmani menurut Sadudin bertindak berdasarkan aturan bantai yang tua, tangkap yang muda. Aksi penjarahan beralih menjadi aksi menawan sebagai harta rampasan, menawan orang ya sebagai harta rampasan. Perburuan dimulai dengan mengincar mereka yang akan dijadikan budak berharga mahal, perempuan muda dan atau anak-anak yang rupawan, dan dengan mengerahkan pasukan tetap dari berbagai bangsa, adat, dan bahasa, termasuk yang beragama Kristen sendiri untuk menjarah, menghancurkan, merampas, membunuh, menyiksa, menangkap, memperbudak pria wanita. Sampai rohaniawan juga rupanya di antara pasukannya si Utsmani ini ada orang Kristen yang dibayar juga gitu. Jadi emang nih orang Kristen pada zaman itu emang sinting-sinting gitu ya. Nah, yang kasihan ya di sini nih ya, peristiwa yang lebih mengerikan dan memilukan daripada tragedi manapun menurut Christopoulos, penulis Yunani yang cenderung memihak Utsmani. Kaum perempuan diringkus paksa dari kamar tidur mereka. Anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Orang tua dan perempuan yang tidak mampu melarikan diri dari rumah dibantai tanpa belas kasihan. Bersama dengan orang-orang cacat mental, manula, penderita lepra, dan orang-orang lumpuh itu dibantai semua. Bayi-bayi yang baru lahir dilempar ke halaman. Perempuan dan anak-anak diperkosa. Kerumunan tawanan diikat sekenanya oleh penangkapan mereka. Mereka menyeret dengan kejam. Ya namanya laki-laki perang ya kan, jauh dari istri, begitu ngelihat yang bening-bening, ya udah sikat gitu ya. Di sini masih di halaman yang sama ya. Nah ini mengenai ini nih, perusakan nih sekarang nih. Gereja dan biara-biara jadi incaran khusus. Gereja dan biara yang berada di dekat tembok daratan, gereja militer Saint George dekat gerbang Parisian, gereja Saint John Sang Pembaptis di Petra, dan biara Cora segera dijarah, nggak dihancurin, dijarah. Ikon Hedogetria, ikon itu lukisan gitu yang dipasang di dalam dinding gereja yang memiliki kekuatan mujizat dia menurut orang Kristen ortodok gitu. Yang namanya ikon-ikon itu kalau baca ini ya, itu ikon-ikon itu diarak keliling kota untuk menjadi pelindung ya. Ikon itu kan gambar lukisan dari orang yang mereka teladani gitu ya di dalam kekristenan. Nah, mereka meyakini kalau orang-orang itu yang sudah mati tapi tetap bisa membantu mereka dalam berperang. Itulah yang mereka pikir itu akan mendatangkan mukjizat, tapi nggak tahu kalah juga gitu ya. Di sini ya, ikon ini memiliki keutamaan dihancurkan jadi 4 keping dan dibagi-bagi kepada prajurit karena kerangkanya terbuat dari logam mulia. Salib-salib diturunkan, lantai-lantai gereja makam para santo dibongkar demi mencari harta karun yang tersimpan di sana. Isi makam dilululantakkan, dibuang ke jalan. Harta karun gereja, piala-piala untuk misa. Cawan nih maksudnya, kalau namanya imam ya, memimpin ibadat ya, puncak dari peribadatan adalah sakramen perjamuan suci. Nah itu pakai cawan. Cawan itu emas gitu loh. Terus ada nampannya tuh yang kecil gitu ya, itu juga emas. Makanya ini ya sakral. Tapi buat ini kan orang yang mau jarah ini kan harta karun gitu ya, diambil aja udah gitu kan. Harta karun di gereja, piala-piala untuk misa, dan artefak-artefak suci serta jubah-jubah mereka mewah yang bersulam emas. Jadi jubah-jubahnya si uskup rohaniawan, itu keren-keren gitu. Ada lagi topinya juga itu ada mahkota-mahkotanya biasanya. Waduh, itu harganya mahal gitu ya. Makanya itu jadi barang yang layak untuk dijarah gitu pada saat itu. Altar dirobohkan, dinding gereja dan altar dirusak demi mencari emas. Patung-patung santo yang disucikan menjadi saksi adegan pemerkosaan. Ya, di dalam ruang biarawati dipaksa keluar dan diperkosa.
ya. Rohaniawan itu ada yang laki, ada yang perempuan. Yang perempuan itu menyerahkan kesuciannya itu kepada Tuhan, jadi benar-benar virgin terus sampai mati. Nggak taunya ya ini diperkosa sama orang-orang ini. Itulah zaman kepedihan, ya. Nah, Hagia Sophianya gimana ya? Hagia Sophia tetap ada gitu ya. Yang dijarah ya dalam-dalamnya aja, tapi bangunannya enggak dirobohkan gitu ya. Itulah yang terjadi di bagian kedua peperangan Kristen Bizantium atau Kristen Ortodok ini melawan si Utsmani yang dipimpin oleh Mehmed, ya. Hagia Sophia menjadi masjid. Yang namanya Bizantium atau Konstantinopel berubah namanya menjadi Islambol, yaitu artinya simbol-simbol Islam. Islambol gitu ya. Nah, belakangan berubah jadi Istanbul gitu ya. Tapi sebenarnya sama si Mehmet itu Konstantinopel diganti jadi Islambol. Nah, Hagia Sophia gereja berubah jadi masjid. Nah, di sini sebenarnya ada ya tanggal berapa ya tadi saya baca ya. Pertama kalinya sholat Jumat pada saat itu ya setelah perang gitu ya. Kalau nggak salah 2 Juni 1453 ini gitu ya. Jadi itu hari pertama sholat Jumat, terus sholat dikumandangkan ya lewat Hagia Sophia itu 5 kali sehari azan diperdengarkan. Nah, inilah kemenangan kaum Utsmani gitu ya. Oke, Hagia Sophia gereja menjadi masjid. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Ya, Hagia Sophia menjadi museum dan berkat keputusan Endorgan atau pemerintahan Turki kembali menjadi masjid. Ya, kalau saya baca di Daily Sabah ini ya, saya coba keluar dari sini. Nah, ini dia nih. Ini nama linknya dailysabah.com ya. Turning Hagia Sophia into museum violated will of its endower Mehmet the Conqueror, Turkish court say. Jadi pengadilan Turki mengatakan kalau mengubah Hagia Sophia menjadi museum itu sebenarnya bertentangan dengan keinginan si Mehmet yang tadi Mehmet yang mengalahkan si ini Kristen Bizantium tadi ya yang memimpin perang. Nah, di sini ada penjelasannya gitu ya. Walaupun ini sama UNESCO ya, dia anggap itu adalah peninggalan dunia, warisan dunia, harus dilindungi ya. Terus tahun 1934 ya, ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan Hagia Sophia itu harus menjadi museum gitu. Jadi sempat nih ya 1453 tadi jadi masjid. Terus 1934 jadi museum gitu. Nah, tahun 2000 nih sekarang ya jadi masjid gitu loh. Ya, apakah ini bertentangan dengan hukum yang ada di dunia ini? Tidak ada. Ya, nggak ada. Ini hak secara utuh ya dari pihak Turki sendiri gitu. Sini saya buka dari kompas.com nih ya. Rusia sebut perubahan Hagia Sophia jadi masjid masalah internal Turki. Memang gitu loh. Tapi gitu loh kan. Kan Rusia ini kan cabang dari gereja Konstantinopel tadi ya. Walaupun kalah perang ya, jemaatnya tuh nggak hancur, nggak habis gitu ya. Ini gereja tetap bertahan gitu kan. Ya karena kemurahan Tuhan juga sih ya. Gereja tetap bertahan gitu. Nah, salah satu cabangnya nih Rusia ini. Nah, menurut mereka emang ini internal
urusan internal pemerintahan Turki gitu. Tapi mereka menyayangkan. Kenapa? Karena ya ada kenangan gitu bagi jemaat mereka. Nah, kenangan juga bagi orang-orang Kristen yang udah pernah gitu ya ke sana ngelihat museum gitu ya. Nggak taunya berubah jadi masjid. Jadi ada rasa kehilangan gitu ya. Kalau saya sih biasa-biasa aja gitu ya. Kita masuk ke yang berikutnya deh. Sorry. Nah, bagaimana Kristen harus menyikapi ini gitu. Kembali lagi ke ajaran Yesus sebenarnya gitu ya. Baca deh Lukas 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Artinya apa? Umat Kristen itu diajar untuk berbuat baik gitu loh. Nggak diajar untuk berperang ya. Ini siapa yang ngajarin perang gitu? Ikut-ikutan politik, perang sana sini gitu kan, bawa-bawa nama Tuhan, bawa-bawa salib. Sebenarnya itu bukan ajaran dari Yesus ya. Itu bukan ajaran Yesus, itu kemauan dalam diri manusia. Ya, pemimpin diikutin sama jemaatnya gitu loh. Ya. Tuhan nggak pernah ngajarin ikut-ikutan berperang. Ya, pada saat Yerusalem jatuh, kuil Yahweh atau bait suci itu jatuh tahun 70, memangnya ada Yahudi Kristen ikut berperang? Oh ini gara-gara Yahudi berperang, saudara-saudara saya berperang, saya ikut berperang. Enggak, mereka melarikan diri udah ke Pella. Mereka nggak ikut-ikutan. Perang Yahudi Romawi 1 sama 2, mereka nggak ikut-ikutan. Ya, itu urusannya Yahudi sendiri yang menolak Yesus. Gitu. Yesus Mesiasnya Kristen disalib, mati, ya sebagai karmanya apa? Mesias mereka. Ya tahun 132 kan dipimpin perang sama Bar Kokhba, Mesias mereka. Sampai 135 kalah perang. Mati kan banyak 580.000 orang Yahudi. Perang yang kedua itu mati bersama sama Bar Kokhba sama Akiva itu. Rabi Akiva itu meninggal juga. Jadi kan nggak ikut-ikutan gitu loh. Itu urusannya Yahudi sendiri ya. Ajaran Yesus adalah ajaran yang kita sudah sadari. Kita diajar untuk mengasihi musuh kita gitu loh. Ya. Jadi kalau orang mau mengambil ya, ini kan Hagia Sophia ini bukannya miliknya eh, kekristenan Ortodok lagi, bukan miliknya gereja Bizantium Konstantinopel. Enggak, bukan. Ya, mereka punya kenangan. Jadi yang diambil apa? Kenangannya doang gitu. Jangankan kenangan, di sini ditulis Yesus bilang, kalau mereka mau ngambil itu gerejamu juga kasih aja. Emang berat loh jadi pengikut Yesus. Siapa bilang gampang? Berat. Tapi Yesus bilang ya, terutama di kitab Didache yang nggak banyak diketahui sih sama teman-teman di sini. Kitab Didache itu mengajarkan kalau untuk mengikuti Yesus ya, perintah itu dilakukan secara bertahap gitu. Ini perintah yang wah susah banget ini. Orang minta dikasih, orang minta dikasih gitu. Ya. Jadi nggak, kalau misalnya begitu susah dong ya orang Kristen untuk kaya. Ya, susah dong orang Kristen untuk memimpin negara. Ya jadi negara Kristen gitu yang berkuasa. Susah dong jadi menang perang gitu. Emang kita nggak diajarin untuk perang, kita nggak diajarin untuk menang, kita nggak diajarin untuk hidup mewah, megah, mengalahkan musuh gitu kan. Enggak. Gitu. Kita diajar untuk hidup sederhana sama Yesus. Kalau ajaran Yesus ini kita lakukan dan kita akhirnya miskin dan kita akhirnya mati pun ya, kehidupan kita kan bukan ada di bumi tujuannya kan. Ini hanya sebagai alam persinggahan. Oke, ini alam persinggahan. Tujuan kita tuh bukan di sini tapi di alam sorgawi. Itu tujuan kita. Gitu loh. Tapi ya setelah kehidupan di sini kita dinilai kesananya tuh bagaimana. Gitu. Kita mau ngikutin Yesus, perintah Yesus atau enggak? Gitu loh, ya. Terus di Matius 5 ayat 44,
katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya ini udah saya ulas juga tadi ya. Susah ya kalau berperang, ya ada perang salib satu, dua, perang ini, perang itu gitu kan. Temannya sendiri, Kristen sendiri juga bisa dibantai lagi. Aduh ya, ini gimana gitu. Yang saya nggak ngomongin agama lain deh. Saya ngomongin agama penganut agama Kristen sendiri. Ayo kita sama-sama sekarang belajar dari sejarah ini. Ya, kita sama-sama belajar. Ya. Jangan ikut-ikutan perang. Apapun ya alasannya, udah kita berdamai-damai aja gitu. Kalau kembali ke kasus yang Hagia Sophia sekarang menjadi masjid gitu ya, banyak kan orang Kristen yang juga merasa kehilangan. Ada orang Kristen yang ngomong gitu ke saya, wah ini harus dibalas gitu ya, ini harus dibalas, pemerintah Israel harus mengakuisisi, harus mengambil itu Masjid Al-Aqsa supaya ini kembali lagi, supaya sadar ini pemerintahan Erdogan. Loh, apa hubungannya? Saya bilang, duh ini orang gimana sih ya, yang namanya Masjid Al-Aqsa ya, Yerusalem itu kan urusannya Israel sama Palestina gitu kan, nggak ada urusannya sama orang Indonesia. Nggak usah lah ikut-ikutan gitu. Ini malah ikut-ikutan hanya karena emosi aja gitu kan. Udah gitu, urusannya kita lihat itu ajaran Yesus, jalanin gitu loh. Kalau ada orang Islam sekarang bisa seneng beribadah di Hagia Sophia ya, megah, teduh gitu kan, lebih kusuk berdoa, kita doakan mereka supaya dengan ajaran mereka, mereka bisa jadi orang yang lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik dari sekarang. Syukur-syukur kalau mereka tahu jalan keselamatan, kebenaran, jalan yang lurus. Tapi kalau tidak, paling enggak mereka jadi orang baik gitu kan. Sama kayak kita nih, punya agama jadi orang baik. Jadi penuhi bumi ini dengan orang-orang baik gitu loh. Kita doain mereka. Ya kita damai gitu kan. Kita saling support ya. Jangan gontok-gontokan lagi. Kita belajar dari bapak-bapak gereja, dari sejarah ini ya. Ini udah nggak ada gunanya deh perang-perangan gitu loh. Sekarang udah nggak ada gunanya. Kita harus bekerja sama ya. Apapun agamanya ya, kita bekerja sama supaya apa, kehidupan di dunia ini makin baik gitu. Nah kita sendiri sebagai umat Kristen ya, kita nolong orang, mau apa orang dari kita, kita bantu, kita berikan, ini perintahnya ya. Kalau ada orang juga mencelakai kita, ya udah nggak usah dibalas gitu ya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu susah dilakukan, saya juga ngalamin belakangan ya. Duit saya diambil orang, kan dalam perjanjian tertulis itu udah tertulis ya, dia langgar. Tapi ya di masa-masa seperti ini, orang membutuhkan uang, saya membutuhkan uang ya, gajian juga telat-telat ya. Tuhan ngajarin untuk merelakan, untuk melepaskan. Ya udah, berat sebenarnya jadi pengikut Yesus gitu. Tapi ya inilah pengikut Yesus. Yesus tidak menginginkan orang jemaatnya itu sekali lagi bertindak anarkis ya. Jadi Bapak Ibu, saya pikir itu aja ya yang bisa saya share sebagai kesimpulan ya. Kalau Hagia Sophia ini sudah berubah-berubah statusnya, yang namanya rumah ibadah ya, itu rumah ibadah yang megah itu dari tradisi paganisme, kuil-kuil pagan ya, dicontek sama orang Yahudi. Yahudi punya bait sucinya hancur. Nah orang Kristen yang lahir dari rahim Yahudi nggak bisa beribadah di bait suci, ya beribadah di rumah-rumah, di katakombe. Nah begitu Kaisar Romawi jadi Kristen, barulah yang namanya kuil-kuil pagan jadi gereja-gereja. Dibangunlah Hagia Sophia 537 Masehi ya, megah
dengan kubahnya ya, kubah, atap kubah itu adalah ciri arsitektur Bizantium sampai sekarang. Jadi gereja-gereja Bizantium itu masih memelihara arsitektur seperti ini. Ini yang membedakan gereja ini sama gereja yang lain. Ya, bangunannya tuh unik gitu ya. Nah, karena Hagia Sophia itu berubah ya jadi masjid, terus masjid mulai saat itu mulai mengcopy ya arsitektur ini. Makanya masjid di seluruh dunia sekarang jangan heran kalau mengikuti Hagia Sophia ini gitu loh. Jadi di abad 15 ini jadi patokan, jadi contoh gitu. Jadi kita juga menularkan hal yang baik ya kepada saudara-saudara muslim. Ini loh ya arsitekturnya. Makanya masjid yang ada di Indonesia ya sekarang kita kan lihat tuh kubah itu selalu ada gitu ya. Di atasnya ujungnya itu bukannya salib tapi ya ada yang nama Allah, nama Tuhan mereka, dan juga ada lambang bulan sabit gitu ya. Itu yang membedakan gitu ya. Tapi kalau di luar negeri ya, kalau di atasnya itu masih ada tanda salib ya, itu berarti gereja Bizantium ya, gereja Kristen Ortodoks ya. Itu aja yang bisa saya share, semoga ini memberkati Bapak Ibu ya, terutama yang senang sejarah gitu ya. Saya terus minta dukungan dari Bapak Ibu ya, bukan berupa dana ya, bukan materi, doa. Ya, doain saya supaya saya bisa buat video-video yang lebih menarik dan lebih memberkati lagi gitu ya. Dan kalau berkenan ini subscribe ya, dan like, tekan lonceng di channel saya nih. Terima kasih ya. Assalamualaikum, shalom aleihim, selamat alaikum.